ini sebenarnya sangat mudah ya, cuma ada sebagian rekan-rekan yang belum mengerti bagaimana caranya ya. Jika teman-teman sudah mengerti silakan skip, dan jika memang belum mengerti silakan tonton video ini sampai habis, semoga kalian paham ya. Nah, di sini saya sudah melakukan, beberapa rekan bahkan sering melakukan ya. Jadi cukup berhasil ya, cukup ditanggapi OJK jika pelaporannya banyak ya. Dan bukti-buktinya usahakan lengkap, jelas nama kalian. Jadi biar cepat direalisasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Sudah kami lakukan beberapa fintech yang sudah kami laporkan berhasil disikat OJK ya. Baru-baru ini aja ada 81 fintech yang sudah berhasil disikat oleh OJK ya bulan April lalu. Jika teman-teman ingin segera melakukannya, teman-teman pergi saja ke Chrome, Google atau sejenis browser yang lainnya ya. Di sini saya menggunakan Chrome. Teman-teman klik aja www.konsumen.ojk.go.id ya. Seperti itu nantinya. Di sini sebelum saya saya menjelaskan bagaimana caranya, kita baca dulu ini tata cara penyampaian. Ini ada keterangan singkatnya ya. Dan di sini teman-teman harus membuat surat tertulis. Surat tertulis tersebut ditujukan kepada anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat 10350. Dengan telepon 157, jam operasional kerjanya dari Senin sampai Jumat ya, dimulai dari jam 8 sampai jam 5 kecuali hari libur ya. Untuk emailnya ini OJK ini bisa teman-teman klik situs yang tadi saya sebutkan ya, konsumen OJK Go.id ya. Yang keempat, forum pengaduan. Nah, forum pengaduan inilah nanti teman-teman mengisikan semua bukti-bukti dari debt collector yang menagihnya secara tidak standar operasional kerja ya, seperti itu, atau bukti WA, bukti SMS berupa ancaman ya. Nah, jadi teman-teman langsung pergi saja, nanti ini situsnya ya. Nanti saya akan tampilkan link situsnya di bawah deskripsi video ya, biar teman lebih mudah, nanti silakan saja pergi ke situ nanti ya. Nah, untuk persyaratan penyampaian pengaduan, jadi kalian harus menyampaikan pengaduan dengan menyampaikan surat resmi ya ke OJK, disertai dengan seperti bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan atau jawabannya, seperti itu ya. Selanjutnya, identitas diri atau surat kuasa. Misalnya bagi teman-teman yang diwakili ya, misalnya teman-teman mau mewakili seseorang untuk mengadukannya, seperti itu ya, jadi harus dibuktikan surat kuasa. Yang ketiga, deskripsi ya, deskripsi kronologis pengaduan. Jadi teman-teman harus menceritakan ya, menceritakan dari awal cara penagihannya, kronologisnya gimana, kejadiannya gimana. Jadi harus lengkap nanti ya, dari pertama penagihan sampai kapan dia menagih, itu harus diceritakan secara rinci ya. Untuk yang keempat, dokumen pendukungnya. Jadi dokumen pendukung ini harus disertakan lah, misalnya seperti identitas kalian ya, seperti itu, biar mudah ditanggapi oleh OJK. Nah, jadi masa penanggapan ini, masa peninjauan ini selama 20 hari ya. Ini seperti keterangan di bawah ini. Apabila data dan dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari. Nah, jadi sebelum 20 hari kalian harus melengkapi semua data-data identitas pengaduan, latar belakangnya, penagihan, kronologis kejadiannya gimana, pengaduannya. Jadi teman-teman harus merincikan secara lengkap. Jadi biar semuanya bisa cepat ditanggapi oleh OJK ya, dengan bukti-bukti yang sinkron semuanya ya. Dan di sini kita coba langsung saja caranya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman klik ini ya, konsumen. Ini ada forum pengaduan. Silakan teman-teman isikan nama lengkap teman-teman, nomor identitas ya. Nomor identitas ini seperti nomor NIK ya. Bisa nomor KTP, bisa memakai SIM, bisa juga paspor ya, paspor teman-teman ya. Di sini silakan isi nama lengkap,
Terus ini nomor identitas, jenis kelamin, alamat lengkap domisili ya sesuai KTP, alamat email teman-teman, nomor telepon yang aktif ya biar bisa dihubungi. Terus kalau ada nomor HP ya, nomor telepon rumah bisa juga, nomor HP juga bisa. Ini harus mencantumkan nomor telepon ya, nomor telepon rumah ya. Nah ini adalah ringkasan pengaduan. Jadi ringkasan pengaduan ini diceritakanlah kapan kejadiannya, apa yang sudah dilakukan debt collectornya, apakah misalnya ada membuat grup WA ataupun apa. Jadi di sini jelaskan secara rinci ya, harus seperti itu. Nah di sini adalah nama PUJK ya, pelaku usaha jasa keuangan PUJK, yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank konstudion ya, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Nah jadi sini nama PUJK-nya ya, nama PUJK. PUJK itu adalah pelaku usaha jasa keuangan ya namanya. Jadi di sini dijelaskan saja nama fintechnya apa ya, nama pinjaman online-nya apa. Terus itu ini nama produk ya. Nama produk ini bisa teman-teman tuliskan juga nama pinjaman online-nya ya. Terus lokasi kejadian, kira-kira lokasi kejadiannya di mana, teman-teman di mana. Teman-teman kalau lokasi kejadian ini dijelaskan saja lokasi kejadian di rumah sendiri ya, melalui telepon, seperti itu saja ya. Nominal kerugian. Nah nominal kerugian ini jika memang tidak ada ya dikosongkan saja ya, tapi ini harus berisi sebenarnya nominal kerugian dalam ribuan rupiah. Nah jadi ini nominal kerugian ini diisi saja jumlah pinjaman teman-teman ya, jumlah pinjaman pokok ya, seperti itu ya. Nah terus itu dokumen pengaduan. Dokumen pengaduan ini identitas diri ya. Ini teman langsung pilih file ini, teman-teman masukkan foto KTP, terus itu kronologis pengaduan, dokumen permohonan tertulis ini ya. Ini kronologis pengaduan ini dokumen tertulis. Jadi teman-teman harus menulis sebuah seperti pelaporan seperti itu ya. Dibuat saja laporan untuk OJK seperti itu ya, dengan diisikan nama, alamat lengkap seperti itu ya, dengan tanda tangan. Yang jelas mungkin kalian pada ngerti lah ya cara membuat surat pelaporan ya. Bukti pengaduan PUJK ini ya bisa juga ditampilkan jika ada ya. Ini menurut saya ini dibutuhkan saja bukti dari penagihan pinjol itu ya, atau bukti denda keterlambatan. Ini bisa ini dimasukin ya, pilih file ini. Nah terus itu surat pernyataan ya, surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrasi atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya, dan belum pernah dilakukan fasilitasi oleh OJK. Di sini bisa juga teman-teman membuat surat pernyataan ya. Di sini tidak seharusnya diisi semua. Menurut saya sesuai pinjaman online aja ya, sesuai data-data yang ada seperti itu. Nah ini bisa teman-teman isikan dokumen pendukung lainnya, seperti misalnya screenshot WA, screenshot SMS yang sudah dikirim oleh pinjaman online ya, seperti itu. Saya harap sampai sini teman-teman pada ngerti ya. Jadi semua ini sebenarnya harus diisi nih, yang bertanda merah ini. Jangan sampai teman-teman tidak isi, kecuali yang ini nih, yang dua ini ya, kecuali ada yang tanda 2 merah ini tidak apa-apa ini. Jadi yang tanda merah 1 ini teman-teman harus isi ya. Ini ada keterangannya di bawah seperti ini ada keterangannya. Yang merah 1 ini kan wajib diisi ya, bintang 1 ini. Bintang 2, tipe dokumen dapat diunggah dalam format JPG, DPG ya, PNG, TIFF, PDF. Ukuran dokumen yang dapat diunggah maksimal 1 MB. Jadi teman-teman
ukuran semua yang telah dikirim itu ukurannya maksimal itu 1 MB ya. Kalau misalnya lebih dari 1 MB dia nggak akan bisa masuk ke dalam pemrosesan file ya. Nah, untuk informasi tambahan ya, di sini kita akan diisikan iya atau tidak ya, pernah menghubungi OJK sebelumnya. Jika teman-teman belum menghubungi ya jawab saja iya, jika sudah tidak ya. Disclaimer ini seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Bila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka OJK berhak membatalkan pengaduan ini. Nah, makanya teman-teman itu harus secara jelas, harus secara rinci dalam pengisian deskripsi, dalam pengisian kronologis pengaduan itu harus jelas semua ya. Setelah itu teman-teman masukkan tes di atas ini seperti ini, MGPG key ya. Jadi harus benar ya nanti pengisian teksnya. Setelah itu langsung kirim. Nah, setelah dikirim OJK akan memantau dalam 20 hari. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya teman-teman harus mempersiapkan semuanya dulu. Jadi tinggal diisi di kolom yang sudah tersedia oleh OJK ini ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Itu saja dari saya. Selamat berjumpa kembali di video postingan terbaru saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Dan jika sudah subscribe, terima kasih buat teman-teman yang selama ini telah mendukung saya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.